pantun. Pergi ke Solo, makan bistik. Pulangnya mampir ke Laweyan. Selamat datang di Beranda Potik dengan tema ketenagakerjaan. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Jombang, Bapak Insinyur Muhammad Farikin, MSI, yang kami hormati, narasumber kita pada siang hari ini, beserta moderator, Ibu Ari Susanti dan Bapak Nur Sidi. Yang kami hormati Bapak Ibu Civitas Akademika Unibdu Jombang, Bapak Ibu dari Dinas atau PD Pemerintahan Kabupaten Jombang, serta yang kami banggakan adik mahasiswa dari Unibdu Jombang dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam secara virtual pada webinar siang ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, kita semua dapat hadir secara virtual dalam acara webinar Beranda Potik berteman dengan data di pojok statistik dengan tajuk Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang tahun 2023. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, serta kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Bayu yang akan memandu dan menemani Bapak Ibu semua sebagai pembawa acara pada webinar siang hari ini. Adapun susunan acara kita pada webinar kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, pembacaan doa, keempat, sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Jombang, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap duduk sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran dan keberkahan acara webinar pada hari ini, dan sebagai insan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita bersama-sama sejenak memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Nanang Kispuloh. Kepada Bapak Nanang Kispuloh, waktu dan tempat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar Belanda Potik Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang 2023 pada siang hari ini. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Oleh karena itu, ya Allah, hanya kepadamu-Lah kami menyembah dan hanya kepadamu-Lah kami memohon pertolongan dan ampunan, serta hanya kepadamu-Lah kami mengabdi. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nanang Kiswoyo. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Kepala BPS Kabupaten Jombang kepada Bapak Muhammad Farikin. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita kembali bisa bertemu dalam acara Beranda Potik kerjasama BPS Kabupaten Jombang dengan Unibdu di dalam wadah yang namanya Pojok Statistik. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, topik kita di bulan ini sangat menarik, yaitu masalah ketenagakerjaan ya. Karena kalau bicara masalah ketenagakerjaan ini ada dua sisi, dua mata sisi yang harus jadi kajian lebih mendalam ya. Yang pertama dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi. Karena setiap manusia itu untuk bisa bertahan hidup butuh yang namanya pekerja. Nah, di dalam bekerja pun itu bisa seseorang sebagai pengusaha atau sebagai buruh. Nah, ini nanti Bu Ari akan menjelaskan bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Jombang. Karena masyarakat Jombang itu kalau berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja, sebagian besar adalah sebagai buruh. Nah, sedikit gitu. Nah, itu yang perlu kita gali. Ini dari sisi kajian ekonomi. Nah, dari sisi lain yaitu di dalam kajian sosial ya, di dalam kajian sosial juga banyaknya angka pengangguran yang diakibatkan seseorang tidak bisa mendapatkan kesempatan kerja ya. Ini juga bisa menimbulkan efek sosial ya. Beberapa kriminalitas gitu, itu bisa timbul karena seseorang tidak punya mata pencarian. Nah, ini sudah sering biasanya di wilayah-wilayah yang kurang berkembang, di mana kriminalitas tinggi. Nah, di situ biasanya banyak pengangguran itu. Nah, nanti
di kita kali ini, pada webinar kali ini, mungkin kita sebatas membahas gambaran ketenagakerjaan di Jombang. Nah, selanjutnya monggo dari pihak Unibdu kalau mau mengkaji lebih dalam lagi tentang efek-efek yang tadi, efek ekonomi atau efek sosial, dari UPD juga bisa mengkaji lebih dalam lagi. Bahkan untuk menurunkan angka pengangguran juga monggo, nanti itu kajian yang menarik. Itu aja dari saya sebagai pengantar, dan saya ucapkan selamat mengikuti webinar kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala BPS Kabupaten Jombang. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi serta diskusi oleh narasumber dan moderator. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Nur Sidi. Kepada Bapak Nur Sidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, kalau wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Jombang, yang saya hormati teman-teman dari Unibdu, serta beberapa instansi yang disebut serta pada siang hari ini, juga teman-teman peserta webinar yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu seperti biasa di Beranda Potik. Pada siang hari ini topik kita yang akan kita bicarakan adalah mengenai ketenagakerjaan Kabupaten Jombang. Untuk itu pada kesempatan hari ini nanti saya harapkan kepada peserta semuanya untuk mengkaji dan menarik sebagai inti apa isi daripada yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu seperti yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, yaitu Ibu Ari Susanti. Perlu sebelum Ibu Ari Susanti menyampaikan mengenai inti daripada topik kita pada kesempatan hari ini, Ibu Ari Susanti lahir di Jombang pada tanggal 26 Juni 1974. Beliau sekolah di SD, SMP, SMA juga di Jombang, dan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret Surabaya, yaitu antara tahun 1992 sampai tamat tahun 97. Terus bekerja di BPS Kabupaten Jombang mulai tahun 2026 sampai sekarang beliau menjabat sebagai statistik ahli muda di BPS Kabupaten Jombang. Pada kesempatan hari ini, Ibu Ari akan mengambil topik yang tidak kalah menariknya di era kali ini, yaitu mengenai ketenagakerjaan Kabupaten Jombang tahun 2023. Sebelum itu, perlu juga saya sampaikan kepada peserta semuanya, ada dua hal ini. Yang pertama adalah penyampaian dari Ibu Ari selaku narasumber, dan nanti kami persilakan dan saya berikan waktu untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari ini, biar nanti Ibu Ari yang bisa menjelaskan sesuatu pertanyaan yang belum jelas, itu ya. Jadi untuk itu langsung saja Ibu Ari akan saya berikan kesempatan untuk memberikan arahannya atau topik yang sudah kita sepakati, yaitu ketenagakerjaan Kabupaten Jombang tahun 2023. Terima kasih. Monggo Bu Ari dipersilakan. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini pada kesempatan yang baik ini kami bisa menyampaikan data atau hasil dari survei yang sudah dilakukan BPS pada tahun 2023, yaitu mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, kami izin share screen ya. Ini. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, sudah Bu. Sudah. Ya.
Eh, jadi pada kesempatan webinar Pendapotik siang hari ini, kita akan membahas tentang ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Jombang pada Agustus 2023. Untuk diketahui bahwa data ketenagakerjaan Kabupaten Jombang setiap tahunnya itu dirilis berupa publikasi ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Jombang. Laporan ini memuat ulasan ringkas dan indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada konsep labor force yang telah direkomendasikan oleh International Labour Organization atau ILO. Data yang digunakan berasal dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang setiap tahunnya diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Informasi mengenai ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang yang akan menjadi basis bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Tujuan secara umum yaitu untuk pengumpulan data Sakernas adalah untuk menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sedangkan secara khusus, Sakernas Agustus 2023 ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, jumlah indikator ketenagakerjaan lainnya, serta perkembangannya yang representatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Perlu diketahui bahwa sejarah Sakernas itu diselenggarakan oleh BPS, dirancang khusus untuk mengumpulkan data tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan setahun 2 kali, yaitu di bulan Februari dan di bulan Agustus. Awal Sakernas dilakukan pada tahun 1976 untuk yang pertama kali, kemudian secara rutin dilaksanakan sejak tahun 1986. Di sini mengalami perubahan waktu, pelaksanaan, level estimasi, cakupan, metodologi, maupun personel. Sakernas dilakukan selama 2 kali setahun, yaitu selama secara semesteran di seluruh wilayah Indonesia, mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Di mana pada tahun 2023 kemarin, untuk di bulan Februari, itu mencakup sebanyak 7.500 blok sensus atau 75.000 rumah tangga untuk menghasilkan angka level estimasi provinsi. Sedangkan untuk Agustus, itu dilaksanakan di 30.000 blok sensus atau di 300.000 rumah tangga, terdiri dari 7.500 blok sensus panel dan 22.500 blok sensus komplement. Jadi untuk yang Sakernas Februari itu akan didata ulang di Sakernas Agustus sebanyak 7.500. Jadi didata 2 kali untuk rumah tangganya. Kemudian level yang dihasilkan adalah angka itu untuk level kabupaten atau kota. Jadi levelnya lebih kecil ya, level kabupaten kota. Dan untuk Sakernas ini tidak mencangkup rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, maupun rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa. Jadi yang didata hanyalah blok sensus rumah tangga biasa, blok sensus biasa, bukan khusus atau rumah tangga khusus yang ada di blok biasa. Untuk Kabupaten Jombang sendiri, pelaksanaan Sakernas Agustus 2023 terdiri dari 76 blok sensus. Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang sebanyak 760 rumah tangga. Angka yang dihasilkan nanti merupakan angka dengan estimasi level kabupaten.
Data-data yang dikumpulkan pada pelaksanaan Sakernas ini untuk keadaan umum untuk setiap rumah tangga, yaitu ada nama, kemudian hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat lahir, bulan dan tahun lahir, dan juga umur. Sedangkan data yang dikumpulkan dari anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas, ini adalah NIK, status perkawinan, partisipasi sekolah, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, disabilitas, kegiatan bekerja seminggu terakhir, pekerjaan utama, kegiatan mencari, menyiapkan usaha, pengalaman kerja dalam dan luar negeri, kegiatan lain, serta program kartu prakerja. Untuk rilis data Sakernas 2023 ini, penghitungan indikatornya masih menggunakan penimbang dari proyeksi penduduk hasil sensus penduduk 2020. Penimbang adalah faktor pengali sampel suatu survei untuk menghasilkan estimasi populasi penduduk. Pada tahun 2021, BPS melaksanakan long form sensus penduduk atau LFSP 2020. Hasil LFSP 2020 digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2035 dan mengoreksi proyeksi penduduk hasil SP 2010. Dengan adanya koreksi tersebut, maka sejak Sakernas tahun Agustus 2023 dan selanjutnya, untuk penghitungan indikator akan menggunakan proyeksi penduduk hasil long form SP 2020. Indikator utama ketenagakerjaan yang dihasilkan dari survei Sakernas diantaranya yaitu TPT atau tingkat pengangguran terbuka, TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, TKK atau tingkat kesempatan kerja, EPR atau Employment to Population Ratio atau rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, kemudian tingkat setengah pengangguran. Penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas, kalau bisa kita perlihatkan dalam bentuk gambar ini ya, dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi pekerja dan pengangguran. Kalau bukan angkatan kerja itu terdiri dari yang sekolah atau yang mengurus rumah tangga atau lainnya. Lainnya itu berarti yang tidak sekolah juga tidak mengurus rumah tangga. Sedangkan bekerja ini dibagi sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Kalau yang pengangguran merupakan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha, putus asa atau tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau mungkin sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sudah ada panggilan tapi belum mulai bekerja. Sedangkan pekerja sendiri itu dibedakan juga, yaitu di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu, atau jam kerja normal, yaitu lebih besar atau sama dengan 35 jam per minggu. Kalau penganggurannya ini dibagi dengan pekerja yang paruh waktu. Seperti itu. Dari hasil Sakernas 2023, Agustus 2023, untuk presentasi penduduk usia kerja di Kabupaten Jombang menurut kegiatan utamanya, yaitu bekerja sebanyak 68,56%. Sedangkan untuk pengangguran 3,35%. Kemudian untuk bukan angkatan kerja sebanyak 28,09%. Bekerja adalah kegiatan yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit 1 jam dalam seminggu terakhir. Bekerja dalam 1 jam tersebut boleh dilakukan secara berturut-turut, tidak terputus, maupun kumulatif selama seminggu yang lalu.
Penghasilan dan keuntungan mencakup upah atau gaji atau pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja, karyawan atau pegawai, dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Termasuk pekerja adalah mereka yang dikategorikan mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang punya usaha tetapi seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu hal seperti sedang sakit atau sedang cuti atau sedang menunggu panen atau sedang mogok kerja. Sedangkan kalau pengangguran adalah penduduk usia produktif yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, sudah diterima tetapi belum mulai bekerja, dan mereka yang tidak akan mendapat pekerjaan atau discord works. Kalau kegiatan lain selain bekerja, kegiatan lainnya itu selain kegiatan pribadi adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya yang dicakup ini bersifat aktif seperti olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial seperti berorganisasi atau kerja bakti. Termasuk mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti orang yang lanjut usia, cacat jasmani, dan penerima pendapatan atau pensiun yang tidak bekerja lagi. Tetapi melakukan kegiatan, misalnya olahraga ringan, kegiatan ibadah, arisan, dan lain-lain. Tidak termasuk kegiatan pribadi di sini, yaitu seperti tidur, atau bersantai, atau bermain, atau tidak melakukan kegiatan apapun. Jika dibandingkan penduduk usia kerja dan angkatan kerja dari hasil Sakernas 2022 dan 2023, di sini untuk penduduk usia kerja di Agustus 2022 sebanyak 1.004.974. Sedangkan di Agustus 2023 yaitu 1.055.307. Ada perubahan sebanyak 50.333 orang atau sebanyak 5%. Ada kenaikan sebanyak 5% untuk penduduk usia kerja dibanding 2023 dibandingkan 2022 dibandingkan 2023. Sedangkan untuk angkatan kerjanya yang bekerja sebanyak 633.153 di tahun 2022, sedangkan 2023 sebanyak 723.488 atau bertambah sebanyak 89.024 atau sebesar 13,29%. Untuk yang bekerja itu dari sejumlah 633.153 menjadi di Agustus 2023 yaitu 723.488 atau ada kenaikan sebanyak 90.335 atau sebanyak 14,27%. Sedangkan untuk pengangguran tahun Agustus 2023 hasil Sakernas itu sebesar 36.645, sedangkan Sakernas Agustus 2023 sebanyak 35.334 atau berkurang 1.311 atau sebanyak minus 3,58%. Jadi ada perubahan prosentase, ya, ada pengurangan pengangguran dari hasil Sakernas 2022 ke Sakernas 2023. Sedangkan untuk bukan angkatan kerja ini berkurang juga dari Agustus 2022 yang semula sebanyak 335.176 di Agustus 2023 menjadi 296.485 berkurang 28.691 atau 11,54%. Dari hasil Sakernas 2023 juga bisa dihasilkan tingkat pengangguran terbuka dari yang semula
sebesar 5,47% di tahun 2022 berkurang menjadi 4,66% di tahun 2023, berkurang sebesar 0,81 poin. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja ada peningkatan, yaitu dari semula 66,65% di tahun 2022 menjadi 71,91% di tahun 2023, yaitu meningkat sebesar 5,26%. Jika dilihat dari persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, bisa dilihat di grafik, ya ini kalau sebelah kiri ini tahun 2022, yang sebelah kanan 2023. Untuk yang biru ini pertanian, yang merah ini manufaktur, yang hijau ini jasa. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Saknas Agustus 2023, 3 lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga paling banyak ada di sektor jasa, yaitu sebesar 46,38%. Kemudian manufaktur sebesar 31,70%, dan pertanian sebesar 21,92%. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baiknya pada Agustus 2022. Meskipun secara total penduduk bekerja pada Agustus 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Agustus 2022, yaitu sebanyak 14,27%. Kalau dilihat dari persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama, ini juga kami sudah membandingkan grafik sebelah kiri tahun 2022, sebelah kanan 2023. Berusaha sendiri, yang berwarna biru ini berusaha sendiri, kemudian yang merah ini berusaha dibantu pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Kemudian yang hijau gelap ini berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar. Kalau hijau terang ini buruh, karyawan atau pegawai. Yang oranye ini pekerja bebas. Kemudian yang merah ini adalah pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh atau karyawan atau pegawai, yaitu sebesar 37,61%. Sementara yang paling sedikit berstatus pekerja dibantu, buruh tetap, dan dibayar, yaitu sebanyak 3,81, yang hijau gelap, yang paling sedikit. Yang paling banyak yang hijau terang. Kalau dibandingkan dengan Agustus 2022, status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah berusaha dibantu pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga atau tidak dibayar, yaitu sebesar 1,98%. Kenaikan apabila dibandingkan dengan Agustus 2022 terjadi pada berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar, yaitu sebesar 39,11%. Status pekerja bebas yaitu 35,50%, pekerja keluarga atau tidak dibayar sebesar 28,75%, berusaha sendiri 11,23%, dan buruh karyawan pegawai sebesar 9,15%. Sedangkan kalau kita melihat persentase penduduk bekerja menurut kegiatan formal dan informal. Sebelah kiri ini untuk tahun 2022, sebelah kanan ini untuk tahun 2023. Oh, enggak ya, yang sebelah kiri ini formal, yang sebelah kanan formal, yang biru ini untuk tahun 2022, yang merah ini untuk tahun 2023. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal.
Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup pekerja mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap atau dibayar, dan buruh, karyawan atau pegawai. Sedangkan sisanya dikategorikan kegiatan informal, yaitu diantaranya yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tak dibayar. Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 423,85 ribu orang, atau sebesar 58,58%. Sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 299,64 ribu orang, atau sebanyak 41,42%. Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2023 naik sebesar 59.780 orang, atau 16,42% jika dibandingkan dengan Agustus 2022. Sedangkan untuk pekerja formal naik sebesar 30.555 orang, atau naik sebesar 11,36% apabila dibandingkan dengan data Agustus 2022. Di sini kita bisa melihat untuk tabel berikutnya, yaitu persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kita bandingkan dari data Agustus 2022 dan Agustus 2023. Jadi untuk yang biru ini data tahun 2022, sedangkan yang merah ini data 2023. Dari jenjang SD ke bawah, SMP, SMA, umum, SMA kejuruan, diploma 1, 2, 3, dan universitas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 31,34%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu diploma atau universitas, masing-masing sebesar 1,16% dan 6,84%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama antara Agustus 2023 dan Agustus 2022. Namun kualitas pekerja di Kabupaten Jombang pada Agustus 2023 menunjukkan peningkatan jika dilihat dari sisi proporsi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Jadi ada indikasi yang lebih baik ya dari data yang kita dapatkan dari Sakernas 2023. Untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,66%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,81% poin dibandingkan Agustus 2022. Sudah ada indikasi penurunan untuk TPT Kabupaten Jombang tahun 2023. Ya. Menurunnya angka pengangguran dari 5,47% di tahun 2022 menjadi 4,66% di tahun 2023 disebabkan karena perekonomian yang sudah mulai normal kembali. Setelah pandemi COVID-19, banyak perusahaan sudah mulai bangkit untuk melakukan aktivitas karena perdagangan luar negeri juga sudah mulai dibuka. Sehingga penyerapan tenaga kerja mulai bergeliat kembali untuk mendukung perusahaan memenuhi permintaan pasar. Sehingga jadi dengan
berakhirnya COVID, dari tahun ke tahun perekonomian Indonesia sudah mulai bangkit sehingga untuk angka pengangguran juga semakin menurun, banyak industri baru, banyak pabrik baru dibuka, banyak lapangan pekerjaan yang bisa mengakomodir tenaga kerja yang ada sehingga tingkat PT-PT-nya semakin menurun, bisa terserap di pasar-pasar pasar-pasar kerja. Jika dilihat dari jenis kelamin untuk TPT Jombang di hasil Sakernas 2023, ini kalau laki-laki ini sebesar 4,42%, kalau perempuan 5,01%. Bila diagregasi menurut jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Penduduk perempuan lebih sedikit masuk dalam kelompok angkatan kerja karena sebagian besar penduduk perempuan lebih memilih untuk mengurus rumah tangga. Jadi bisa disimpulkan karena kan kebanyakan perempuan memang ibu rumah tangga ya. Jadi untuk TPT-nya lebih kecil, lebih besar perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Tren tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin untuk Agustus dibandingkan Agustus 2022 dibandingkan dengan Agustus 2023. Jadi untuk gambar sebelah kiri ini, grafik sebelah kiri ini untuk 2022, dan sebelah kanan ini untuk 2023. Untuk yang biru ini yang laki-laki, yang merah perempuan, dan yang hijau ini untuk yang total laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 4,42%, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yaitu sebesar 5,01%. TPT Agustus 2023 menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Agustus 2022, di mana TPT perempuan lebih besar dari TPT laki-laki. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki naik 0,63 persen poin, sedangkan perempuan turun 3,17 persen poin. Sedangkan kalau dilihat dari TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang sedikit berbeda antara Agustus 2022 dan Agustus 2023, di mana pada Agustus 2023, TPT dari tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lain, yaitu sebesar 7,54%. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan diploma 1, 2, atau 3, yaitu sebesar 0%. Dari hasil pendataan Sakernas pada bulan Agustus 2023, tercatat penduduk usia kerja yang berusia 5 tahun ke atas atau lebih, 5 tahun ke atas atau lebih, sebanyak 1.055.307 orang. Porsi terbesar kegiatan penduduk usia kerja di Jombang adalah pekerja yang mencapai 68,56%. Disusul mereka yang pengangguran 3,35%, sedangkan yang bukan termasuk angkatan kerja sebanyak 28,9%. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 723.488 orang penduduk yang bekerja dan 35.334 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 89.024 orang. Penduduk pekerja mengalami peningkatan sebanyak 90.335 orang dan pengangguran menurun
sebanyak 1.311 orang. Kemudian untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. Maka mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 71,91%, naik 5,26 persen poin dibandingkan Agustus tahun 2022. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 86,04%, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 57,68%. Apabila dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,76 persen poin dibandingkan TPAK perempuan yang hanya mengalami kenaikan sebesar 7,26 persen poin. Kemudian kalau kita lihat pada tabel berikut, ini adalah persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Jombang menurut kegiatan utama dan jenis kelaminnya. Untuk bekerja, untuk angkatan kerja 86,04%. Kemudian untuk yang laki-laki ya, angkatan kerja laki-laki, yang perempuan 57,68%. Kalau secara total 71,91%. Yang bekerja ini yang laki-laki 82,24%, yang perempuan 54,79%, secara total sebanyak 68,56%. Sedangkan pengangguran yang laki-laki sebanyak 3,8%, perempuan sebanyak 2,89%, secara total 3,35%. Sedangkan angkatan kerja, yang bukan angkatan kerja, ini untuk yang laki-laki sebanyak 13,96%, yang perempuan sebanyak 42,32%, secara total 28,09%. Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi, yaitu sebanyak 86,04%, sementara partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 57,68%. Sebagian besar penduduk perempuan bukan angkatan kerja karena mengurus rumah tangga. Rendahnya partisipasi perempuan untuk ikut aktif dalam perekonomian dipengaruhi adanya anggapan bahwa yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah adalah laki-laki, sementara perempuan lebih bertanggung jawab pada pekerjaan di rumah tangga. Perempuan juga cenderung lebih oportunis dalam memilih untuk ikut berpartisipasi dalam pasar kerja. Kaum perempuan akan ikut berpartisipasi di pasar kerja jika sudah dapat dipastikan akan memperoleh pekerjaan. Berikutnya bisa kita lihat pada grafik, yaitu persentase angkatan kerja di Kabupaten Jombang menurut tingkat pendidikannya. Ya, ada tiga grafik ya, yang sebelah diagram batang, yang sebelah kiri ini bekerja, yang di tengah ini pengangguran, yang di sebelah kanan ini adalah angkatan kerja. Yang biru ini untuk yang berpendidikan SD ke bawah. Yang merah ini SMP, kepada yang hijau ini SMA umum, kemudian yang hijau gelap ya, maksudnya yang hijau terang ini SMA kejuruan, kemudian yang oranye ini diploma 1, 2, atau 3, kemudian yang merah ini universitas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya proporsi angkatan kerja yang berpendidikan di bawah SMA, yaitu
sebesar 56,56% dari penduduk yang masih produktif dan aktif dalam kegiatan ekonomi tersebut, berpendidikan di bawah SMA. Kondisi ini biasanya akan berdampak pada rendahnya daya tawar angkatan kerja tersebut. Tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah cenderung mempunyai daya tawar yang rendah. Mereka cenderung bersedia bekerja tanpa memikirkan gaji yang akan diperoleh. Kemudian untuk berikutnya bisa kita tunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Jombang menurut jenis kelamin di rentang waktu 2018 sampai dengan 2023. Gambar di atas menunjukkan pola TPAK menurut jenis kelamin pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Besaran TPAK berbeda menurut jenis kelamin. Karena budaya bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, maka TPAK laki-laki biasanya selalu lebih besar daripada TPAK perempuan. Alasan lain, perempuan akan bekerja jika aktivitas pekerjanya bisa dilakukan sambil mengurus rumah tangga. Sehingga TPAK perempuan biasanya lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Secara ekonomi, perempuan akan terjun dalam pasar kerja hanya jika upah kerjanya melebihi biaya buruh untuk mengurus rumah tangganya. Pada tahun 2023, TPAK perempuan turun sebesar 7,44% dibandingkan tahun 2022. Begitu juga TPAK laki-laki turun sebesar 2,76%. Oke. Adik-adik, bapak-bapak, ibu semuanya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari pendataan Sakernas yang telah kita lakukan pada tahun 2023. Jadi hasil ini merupakan hasil yang sudah dirilis yang bisa dilihat atau di-download juga di website di BPS. Barangkali ingin melihat lebih detailnya ada di websitenya di BPS Jombang. Dan untuk 2024 ini kami BPS juga sedang melakukan pendataan untuk Sakernas besar, yaitu Sakernas Agustus 2024. Sekarang dalam proses melakukan pendataan di lapangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Ari, sudah banyak yang sudah disampaikan mengenai ketenagakerjaan Kabupaten Jombang dari hasil Sakernas tahun 2023. Intinya sudah disampaikan oleh Bu Ari mengenai metodologi, tujuan, dan hasil daripada survei Sakernas selama tahun 2023 sudah dirilis dan dipublikasikan. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan kepada peserta, juga bisa disampaikan ke saudara, teman-teman, atau keluarga, bahwa kalau butuhkan mengenai ketenagakerjaan bisa di website kami, silakan di-download, dibaca-baca, dan lain sebagainya, sebagai tambahan ilmu. Itu ya. Lalu juga saya sampaikan sebelum acara tanya-jawab, saya sampaikan kepada peserta semuanya bahwa daftar hadir bisa dilihat di cap, nanti dikirim oleh panitia, di-share di sana untuk memenuhi sertifikat. Jadi sertifikat kalau jangan tidak melakukan itu daftar hadir, absensi, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Terus untuk berikutnya yaitu silakan Bapak Ibu, itu kayaknya sudah di-share ya sama panitia. Silakan untuk saya ingatkan lagi mengisi daftar hadir sebagai acuan kami untuk melakukan istilahnya mencetak sertifikat. Terus acara berikutnya yaitu tanya jawab. Untuk itu kepada peserta semuanya dipersilakan untuk menyebutkan nama dan asal dari instansi mana, silakan. Untuk pertanyaan pertama adalah 3 saja. Saya beri kesempatan 3 dari monggo, silakan.
Ya, sekali lagi, siapa yang ingin bertanya, monggo. Silakan, Bu Ari, narasumber kita siap menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi selama kurang lebih setengah jam sampai 3/4 jam. Ya. Monggo silakan sebutkan nama dan asal instansi. Halo, halo, halo peserta semua. Monggo silakan. Saya tunggu sampai 3 menit. Ya, 3 menit lagi. Silakan. Ada kesempatan sampai jam 2:10. Nah, monggo silakan. Ya, yang sudah muncul, silakan. Sambil menunggu yang bertanya, Ya. jadi untuk diketahui, tadi kami di BPS Jombang saat ini sedang melakukan pendataan Sakernas 2024 dengan jumlah sampel yang sebanyak sama dengan yang data 2023 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Jadi petugas kami di lapangan mulai hari ini sudah melakukan updating, pemutahiran yang membedakan data pelaksanaan Sakernas tahun ini dan tahun sebelumnya, yaitu untuk tahun ini kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih. Jadi kita sudah mulai paperless ya, jadi kita sudah tidak menggunakan kertas lagi. Jadi petugas melakukan pendataan dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Dengan diinstal aplikasi Fasih, petugas melakukan pendataan dari mulai pemutakhiran sampai dengan pendataan dari pemutakhiran sampai pendataan Sakernasnya. Kelebihan dari Fasih ini tentunya dari sisi waktu lebih cepat karena tidak akan ada proses entry data ya, karena data sudah langsung bisa masuk ke server. Dan kalau misalnya dalam pelaksanaannya nanti ada sesuatu yang seperti error atau mungkin anomali, itu lebih cepat tertangkap daripada yang pakai kertas karena datanya ini lebih praktis seperti itu. Dan diharapkan dengan berubahnya mode pendataan dari kertas ke Capi ke Fasih ini menghasilkan data yang lebih baik lagi karena ini merupakan ya istilahnya inovasi dari BPS untuk melakukan pendataan yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, tambahan dari Bu Ari tadi menambah ilmu kita. Silakan untuk teman-teman peserta yang masih aktif di sini, silakan untuk bertanya atau mungkin didengarkan sedikit, bukan hanya materi dan mengenai Jombang, silakan nyerepet sedikit mengenai ketenagakerjaan juga nggak masalah. Oke, nggak ada kayaknya. Ini ada titipan Mbak Ari dari teman kami yang ada di Bareng ya, ada sedikit pertanyaan. Beliau tidak ikut, kebetulan dia adalah sebagai bersurvei atau mitra kami yang saat ini sudah melaksanakan pemutakhiran. Mohon maaf, namanya Mbak Nia ya, dari Bareng ya, Mbak Nia Hermita. Dia bertanya begini, boleh nih Mbak Ari kira-kira Mbak? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan begini. Siapa yang bertanggung jawab Anda saja mengenai banyaknya pengangguran di Kabupaten Jombang? Itu yang pertama, Mbak. Oke. Siapakah yang bertanggung jawab Anda saja banyaknya pengangguran yang ada di Kabupaten Jombang? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana sih peran tenaga kerja dalam sebuah pembangunan di Kabupaten Jombang?
Hanya itu aja, singkat, padat, dan berisi. Monggo Pak Ari. Saya ulangi, bertanggung jawab terhadap banyaknya pengangguran. Iya. Yang pertama. Terus yang kedua tadi? Ya, sejauh mana peran tenaga kerja dalam sebuah pembangunan? Sejauh mana peran Tenaga kerja dalam sebuah pembangunan, utamanya tenaga di kerja Kabupaten dalam Jombang. pembangunan? Iya. Pertanyaan ini. Pertanyaan berat ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap banyak pengangguran? Oke, mungkin saya hanya sedikit yang bisa saya ketahui aja ya selama saya bekerja di BPS. Jadi kita kan sebagai BPS kan hanya penyedia data, ya. Kita melakukan sensus, survei ke lapangan untuk menyediakan data, di mana data itu akan kita berikan kepada stakeholder, bisa OPD, pemerintah pusat maupun daerah. Ya, jadi kalau hasilnya TPT-nya itu 4,66 atau misalnya TPT-nya tahun kemarin 5,07 ya. Jadi itu bertanggung jawab ya kita serahkan kepada Pemda hasilnya. Tergantung Pemda bagaimana untuk menyikapi angka penganggurannya itu turun, naik, itu berarti Pemda yang bisa menyikapi dari hasil survei sensus yang BPS lakukan seperti itu. Jadi kita hanya bertugas untuk melakukan pendataan saja. Selanjutnya ada stakeholder lain yang menggunakan data kita untuk mengambil kebijakan seperti itu. Jadi bertanggung jawab di sini ya bisa Pemda atau pemerintah pusat yang untuk memberikan solusi, misalnya kalau penganggurannya meningkat ataupun turun, apa langkah-langkah yang akan Pemda lakukan untuk bisa istilahnya merubah atau menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian sejauh mana peran tenaga kerja dalam pembangunan? Tentu saja ini berperan sekali karena penduduk kita itu kan Indonesia kan termasuk kan penduduknya banyak sekali ya, banyak sekali, termasuk penduduk yang berlimpah lah untuk jumlah penduduk itu banyak. Nah, dengan tenaga kerja, dengan bekerja, tentunya kan bisa beban orang yang bekerja misalnya dengan orang yang bekerja, tentunya kan bisa mengurangi, istilahnya pemerintah kan bisa dengan menyiapkan lapangan pekerjaan banyak akan menyerap tenaga kerja yang potensi tenaga kerja yang ada itu bisa terserap secara maksimal, dan dengan adanya pembangunan segala macam itu bisa tentunya akan meningkatkan perekonomian Jombang atau perekonomian Indonesia secara luas seperti itu. Jadi tenaga kerja itu berperan penting sekali untuk meningkatkan perekonomian seperti itu Pak. Jadi tenaga kerja kita itu kalau banyak orang nganggur dengan banyak orang bekerja kan pemerintah kan lebih senang kalau banyak orang bekerja ya, makanya pembangunnya digenjot bisa mungkin agar tenaga kerja itu bisa terserap dengan bagus di pasar kerja yang ada seperti itu. Berperan sekali tenaga kerja itu daripada jumlah penduduk itu yang kalau bekerjanya banyak itu pemerintah senang sekali karena berarti perekonomian negara itu meningkat seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak Nur, mungkin ada tambahan. Terima kasih Bu Ari. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta semuanya yang sudah mikir atau mungkin melebar itu tadi, sedikit ada pertanyaan dari teman kita yang kebetulan kita ikut webinar. Silahkan, saya beri waktu. Jangan sungkan-sungkan, nggak masalah. Oke, sebelum kita akhiri, kalau memang tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan di on kamera dulu. Semuanya kameranya dihidupkan sebagai dokumentasi bahwa pelaksanaan pada kesempatan ini di Beranda Petik sudah kita lakukan. Silakan semuanya. Silakan panitia, sudah? Panitia sudah? Oke, kita mulai ya. Ya. Monggo. Sudah Pak Nur. Oke. Sudah. Terima kasih ke panitia. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh peserta
Saya selaku moderator, terima kasih sekali. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun. Saya tidak kalah dengan pantunnya pembawa acara tadi. Pak Saimun pandai memanjat, bawa pipa sudah berkarat. Meskipun webinar dilaksanakan secara singkat, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.